gitu ya. Jadi aktif status ini misalnya gini, ada suatu lokasi, contoh kita bikin di sini, kita pakai map. Ya, saya dari Mangga 2 soalnya, jadi komputer saya ke detect di Mangga 2. Nah, ini kita kalau misalnya kita ambil lokasi di sini. Di sini ada BTS gitu ya. Ada satu BTS gitu ya. Kita taruh aja lah di sini ya. Contohnya di posisinya di sini gitu ya, Mangga 2 ini gitu ya. Nah, kita taruh BTS di situ. Nah, Bapak Ibu akan melakukan yang namanya out of home atau digital out of home. Itu Bapak Ibu bisa ngelihat kalau misalnya di jalan itu kan ada yang kita sebut dengan namanya Videotron tuh ya. Pernah lihat nggak Videotron? Iya, Pak. Nah, nanti di Videotron itu dia pasti ada yang kita sebut dengan namanya BTS yang di sekitar Videotron tersebut. Jadi nanti kita akan lingkarin posisinya di sini sebesar berapa kilo gitu ya. Misalnya 2 kilo gitu ya. Yang paling bagus kan Videotron itu di perempatan sini nih ya. Di sini pasti ada Videotron nih. Bayang nggak? Setiap perempatan jalan besar dia ada Videotron. Terus kita mau tahu nih seberapa besar kalau kita melakukan yang namanya eh, kalau kita apa melakukan iklan. Kalau iklan kan kalau zaman dulu di koran, di televisi, terus ada banner apa, terus di web. Tapi kita ngelihatnya namanya out of home. Ini masih jarang sekali orang melakukan gini. Kalau Bapak Ibu mau melakukan ini, saya bantuin. OOH ya, ini dia. eh ini kalau misalnya kita lihat di research, di connected paper aja ya, paper. Kita lihat di sini ya. Ini sangat-sangat keren banget nih. Masih belum belum banyak orang yang melakukan di sini. Nah, Ibu bisa bisa jadi jagoan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan ini, bilang sama saya. Out of home. Ini udah ada ya. Kita lihat ya. Ini ya. Kita lihat papernya dia, connected papernya masih sedikit nih. Tunggu. Lama ya dia. Ini keren banget nih penelitian ini. Nah, ini isinya duit dulu gitu loh. Eh, Bapak Ibu tahu nggak yang namanya pixel, yang namanya eye? Belum tahu ya? Oh lama sih nih. Kita ambil satu lagi lah. Waiting deh. Kita ambil yang ini aja. Nih ya. Lihat nih. Masih sedikit kan? 21, 20. Ini masih masih food wasted antecedent therefore dining restoran. Enggak nih. Bukan out of home nih. Ini apa sih? Bukan. Ini bukan out of home. Sebentar. Yang ini udah ada belum? Bentar. Out of home. Out of home physical outdoor Barcelona. Hmm. Trauma informed family contact out of home. eh Digital aja deh. Kayaknya pakai digital DOH ya. Digital
Ini masih ini nih. Change of Digital, ini dia nih. Ini kapan nih? Baru dua citation. Referencing. Coba kita lihat juga deh. Ada nggak deh? Kelihatan nggak? Di saya belum ada. Udah. Udah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ini kalau Anda mau main di advertising, mainnya di sini ya, out of home. Ini masih banyak, belum diteliti banget sama orang-orang karena ini masih sedikit banget. Karena orang masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan ininya. Di sininya orang masih belum tahu cara mendapatkan, tadi mana sih? Ini nih, kelihatan ya, yang ininya. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau saya main tipis-tipis aja nih, main tipis-tipis artinya saya nggak main di 1 miliar gitu ya. Saya di bawah 500. Ini ada di. Sebentar, di 500 nih. Berapa juta nih? Eh, belum ada itunya ya. Tunggu, tunggu. Saya tunjukin dulu. Nanti, soalnya kalau kayak gini harus ini kan, harus menunjukkan kan. Nanti kalau nggak menunjukkan, nggak seru lagi. Kita harus flexing kata orang. Iya, flexing. Ini dia. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Quotation. Saya masih belum ketemu quotation-nya, tapi quotation-nya itu di sekitar 500 jutaan. eh Apa yang saya lakukan itu adalah kerjasama dengan, pernah dengar ini nggak, Pixel? Ini kita Apa masuk ke sini. Pernah dengar Pixel nggak? Kayaknya pernah dengar ada di Pixel? film ya, Pak. Enggak, kalau Anda ke bandara pasti ada lihat nih. Tahu. Ini Oh, dia. Nah, ini dia nih. Ini duit semua nih, bos. Ini bandara. Nih, dia punya, dia punya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Pixel. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, dia Pak. dia oh, punya dia punya kayak gini. Ini yang ini hijau masalah itu. duit nih. Digital marketingnya juga cuit. Nih, bentar. Digital marketingnya dia. Hmm, ini dia ada beberapa ya. Ini ada di dia ada di beberapa tempat. Dia kurang lebih punya 1.000 tempat nih. Kalau satu tempat ini aja dia punya 1 miliar, kaya nggak dia? Dia bikin kayak gini nih, permannya dia at least minimal 1,5 miliar nih kayak gini. Kebayang nggak? Kan ada Videotron ya kan? Kayak gini nih.
Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Keren nggak? Ini dia Keren, Pak. punya 1000 yang harus dia kelola. Nah, satu 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 tempat itu 1 miliar. Kalau 1000 berarti berapa tuh? Dia ngelola berapa tuh? Nah, ini kan kalau misalnya untuk analyticalnya aja dia bisa habis 200 jutaan sih. Kebayang nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Keren Pak, tapi kayaknya belum nyampe sih ya Pak. Belum nyampe. Enggak lah, Iya, ini gampang. iya, buat Bapak yang expert gampang kok. Buat saya sih itu apa? Enggak sih, Beyond my Bapak Ibu. imagination. Bapak Ibu harus masuk di konsultan dulu baru bisa jago. Kalau misalnya ngajar doang nggak bakalan jago. Itu aja sih. Ya, harus masuk di konsultan dulu, terus ngerjain project, terus tiap hari itu dapat pace-nya pace tinggi gitu ya kan. Nah, itu baru bisa tuh, baru bisa jago. Nah, kalau misalnya ini masih Bapak Ibu pernah pernah lihat nggak sih hitungan-hitungan yang kayak ginian keluar gitu untuk marketing research-nya mereka? Pernah lihat nggak? Belum, Pak. Kalau marketing research biasanya pakai apa? Survei doang, survei ke customer, kasih Iya. Google Form, Iya, kasih Google Form, kasih Google Form, terus make prediction, kayak gitu ya? Setuju? Jadi kalau pakai ini, Iya, Pak. Bapak Ibu pakai HP Bapak Ibu bisa di-connected, nanti eh, HP itu akan membentuk yang kita sebut dengan namanya node. Setelah itu baru kita bisa big datanya baru kita keluarkan. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak Dodi, yang saya kemarin. Nah, itu kalau mau Iya. belajarnya nanti di offline aja. Kalau di online agak-agak susah saya ngajarinnya. Soalnya dia harus pindah-pindah gitu loh. Harus pindah-pindah, terus Bapak Ibu harus ngerti tools-toolsnya. Tapi pertanyaan saya gini, seandainya saya ajarin, kegunanya buat apa? Biar tahu, Pak. Itu dia. Nanti saya ajarin nih, cara ngitungnya gini, apanya kayak gini. Terus pertanyaannya digunakan nggak tuh ya? Kalau cuman wacana doang, mendingan Bapak Ibu presentasi aja lah sama saya. Saya dengerin aja. Kalau perlu saya komen, saya komen. Gimana Bu Nita? Gimana Pak? Oh, ada satu lagi Bu Imas. Bu Imas Ya, Pak. baru ya? Enggak Bapak, ada Bu Imas Pak dari Oh, Bu awal. Imas ada ya? Oh iya, 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 saya ingat, saya ingat. Asep yang baru Pak. Pak Asep doang. Iya, Iya, iya. Saya yang satu-satunya bukan dosen, Pak. Oh iya, iya, iya. Bu Imas mau belajar kayak gini gunanya buat apa Bu Imas? cari duit. Mungkin Ji- saya bisa belajar jadi konsultan seperti Bapak. eh, Karena kan saya bukan dosen, Pak. Enggak benar kata Bu Lela. Seandainya Bapak Ibu jadi dosen, nggak bakalan bisa dapat uang. Beli mobil aja susah. Susah loh. Kalau misalnya cuman everyday kita ngajar, kita pulang pengabdian penelitian. Pengabdian penelitian paling dapat 20-30 juta 1 year. Iya nggak sih? Khawatir, Pak. Enggak kali, Pak. Enggak Pak. Wah, kalau gitu nggak hidup Pak. Tuh, Bu Enggak, Nita Kak. tuh yang banyak. 2 digit Iya, ya bukan juga cukup sih Pak. taruhlah, taruhlah. Tapi pengabdian penelitian saya kan nggak tiap tahun dapat juga kayak di Bima gitu nggak tiap tahun dapat juga ya kan? 100 juta gitu. Total in 1 year bisa ngumpulin 150 juta gitu. Susah lah beli mobil kan? Nyicil bisa, nyicil. Ya kan? Nah, kerja konsultan ini asik sih. Nah, kan
kita bicara sebagai dosen gitu ya. Orang-orang akan bertanya sama kita, Pak, buat ini gimana, buat ini gimana. Tentu kan kita harus pelajarin kan. Nah, terus kita kasih ilmu sama orang. Pertama, Bapak Ibu dapat legacy. Yang paling Bapak Ibu lakukan di dunia ini adalah legacy. Legacy itu apa? Wasiat gitu ya kan. Ada yang Bapak turunkan sama orang lain sehingga nama Bapak Ibu akan dikenang gitu ya. Bener nggak? Kalau Bapak Ibu kasih duit ke saya 100.000, Bapak Ibu saya bilang terima kasih. Terus besoknya saya kenang nggak? Pasti enggak. Tapi kalau misalnya ilmunya Bapak turunin nih sama orang yang belum bisa, pasti Bapak Ibu dikenang sama orang itu. Oh iya, saya belajar sama dia dulu ya. Saya bisa kaya, bisa kayak gini ya, gitu. Keren nggak tuh? Jariah ya Bu, boleh lah ya. Jadi satu hal kita harus bikin jariahnya, harus ada gitu ya. Apapun itu pasti Bapak Ibu mau dikenang kan, dikenang yang baik gitu ya. Wah dia dulu jago tuh di situ gitu. Nah itu yang paling penting. Bener nggak Bu Lela? Pak Yoki gimana? Setuju juga, Pak. Iya, Jadi dosen itu kan setengah dunia, setengah akhirat katanya, Pak. betul. Jadi setengah dunia, setengah akhirat. Jadi kita, kenapa Bu Lela? Iya, itu benar, benar banget. Setengah mati. Yang namanya kuliah, kita nggak bakalan dapat duit. Kita cuma hanya dapat network. Kalau kuliah ya, kuliah. Tapi setelah selesai kuliah, kan udah saya bilang, kuliah itu adalah tempat Bapak Ibu belajar. Nah, setelah kuliah, Bapak Ibu harus terbang lah. Terus kalau nggak terbang, jalan di tempat, berarti saya yang gagal lah. Berarti legacy saya nggak bisa turunin. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, 2 tahun, 3 tahun ke depan lagi, saya sudah punya duit segini, 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 saya punya ini, saya punya itu, berarti saya berhasil lah. Iya kan? Karena legasinya udah turun gitu ya kan? Bener gak? Nah kalau misalnya, legasinya belum Pak, ya udah kita buat bagaimana biar turun gitu. Iya, Pak. Gas, Iya, Pak. soalnya Bapak Ibu belum tentu kuat sih nanti kalau saya ajak. Soalnya pace-nya kan gila tuh. Sabtu Minggu harus kerja kan. Kalau udah nggak kuliah mah aman, Pak. Gini Pak, kesempatan itu kita nggak bisa nentuin. Kalau kita bisa nentuin semuanya, enak banget. Jadi, kenapa boleh lah? Iya, jadi beneran itu kesempatan itu susah dapatnya Mas Dodi. Jadi mau kuliah, mau apa gitu ya, ambil aja. Nanti suatu saat begini, pada saat Anda punya duit, tapi Anda nggak punya waktu, Anda pengen, Anda banyak waktu. Iya, benar sih, Pak. Iya, 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 benar, Pak. giliran Anda banyak waktu, nggak punya duit, Anda pengen punya duit. Gimana itu Mas Dodi? Ya, itu manusiawi, Pak. Tapi eh kalau saya sih banyak inspirasi ya dari Pak Osli ini, Pak. Bahkan saya udah beberapa sudah bikin model penelitian, Pak. Kayaknya saya akan rombak, Pak, yang berbau bisnis digital, Pak, atau digital marketing gitu, Pak. eh Oh, ini iyalah sukses Mas. ya. Iya, Pak, karena kebetulan kayaknya di kampus saya juga tuh kayaknya nanti kalau memang saya disertasinya itu saya akan kembangin di kampus juga untuk digital marketing untuk prodinya, Pak, gitu, Pak. Gitu, Betul, Pak. betul, betul, betul. Gitu, Bagus Pak. tuh. Di luar itu juga, Pak, saya kayaknya pengen nyari cuan kayak Pak Osli ini, Pak. Kayaknya ini, Pak. Karena
sekarang pun saya kan bisnis Pak, cuman memang saya pengadaan di pemerintah Pak. Banyak sih Pak, saya kenal orang-orang pejabat, beberapa pejabat, namun ya kelasnya bukan konsultan Pak, kelasnya pengadaan Pak. Jadi kastanya beda nih Pak sama Pak Osli, lebih tinggi Pak Osli lah kalau konsultan itu Pak. Enggak Gitu juga Pak, sih. kalau cuan Pak, saya ini Pak, apa namanya hobi Pak, hobi nyari cuan. Nah, maka itu nanti kita belajar lah tuh bagaimana cara ngitungnya, terus bagaimana engagementnya. Soalnya masih banyak yang belum bisa di Indonesia. Nah Coba itu deh, apalagi Pak peluang Pak buat kita Pak. enggak, Bapak Ibu cuman belajar digital marketing doang kan? Digital marketing, TikTok, Instagram, apa gitu ya kan? Itu kan udah biasa kan? OH udah pernah belum Ya, melalui handphone? Padahal handphone itu tuh yang paling penting. Bapak Ibu nggak bisa nggak ada handphone. Percaya deh sama saya. Handphone ketinggalan di rumah bisa balik lagi ngambil. Mati gaya Bu Lela ya. Udahlah, saya closing aja. Terus ini aja lah presentasi dulu. Nanti minggu depan baru kita itu ya. Kita kuliah berapa kali? 4 ya? 4 atau 5? Kalau jadwal berarti sekitar 4, Pak. Ini udah pertama berarti tinggal 3 kali lagi ya. Yes. Oke. Siap. Siapa yang mau presentasi? Nanti keganggu lagi presentasinya. Biar minggu depan kita kuliah offline ya. Jangan online. Kalau urutan Bu Lela dan Pak Asep yang belum tampil, Pak. Yang lain udah semua soalnya. Oh, Hmm? Yang Sam. Kan kemarin kata Pak Setio lanjutin aja ke dosen selanjutnya. Atau sih yang lain dengar nggak? Kemarin kan informasinya begitu sih. hmm. SEMI-nya itu apa sih? Struktural Equational Model. Oh, oke oke oke. PLS ya. Saya saya mau jelasin atau gimana? Saya jelasin sedikit kali ya, ya Pak. biar dapat. Soalnya saya jagoan di ini kan, di PLS. Soalnya belum ada dosen UNJ yang ketemu sama si market riddle-nya kan. Kalau saya waktu itu saya ketemu. Kan, Pak. Keren, keren, Pak. Iya, pokoknya saya orang gila deh, out of the box. Orang hebat, Pak. Gila. Enggak. Saya Soalnya kan khusus. gini, waktu mau disertasi saya tuh, saya bingung kan, pakai Amos gitu. Wah, Amos nggak mumpuni nih gitu ya. Terus saya ada pelatihan SEM. Waktu itu ada di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, saya dapat nih. Tapi saya pengen ketemu sama yang bikinnya, bikin PLS itu. Akhirnya saya pergi ke Jerman, konsultasi lah sama dia. Ya, biar Bapak Ibu apa? Ada saya fotonya sama dia, tenang aja. Keren Pak. Oleh-olehnya, Iya. Pak, berarti. Kenapa? Oleh-olehnya tuh. Dari Jerman Iya, ilmunya ini. coba kita itu ya. Sebentar ya. Langsung di itu aja kalau misalnya itu ya. Kalau apa? Oh, nggak mau. Sebentar.
Kalau nggak ngerti langsung itu aja kasih tahu saya. Ini saya pakai existing whiteboard-nya. Dah. Oke Bapak Ibu. Sam ya. Sam. Kenapa orang milih Sam? Karena bisa menguji secara struktural, Pak. Itu bahasa Indonesianya gitu ya. Ah, Nah, Sam ini kan struktural recursional model gitu ya. Dia menguji suatu modeling ya. Ini yang kita sebut dengan uji namanya uji model gitu ya, uji modeling gitu ya. Eh, tapi apakah semuanya itu perlu diuji model kan? Enggak juga kan. Kayak misalnya di keuangan, dia nggak perlu yang namanya uji model. Yang penting dia uji linearitas gitu ya.